Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agnes Nurvita Putri Nugroho dengan NIM G0023-001. Saya dari kelompok A3 dengan aslep yang dipandu adalah Mbak Frida. Jadi, hari ini saya akan menjelaskan mengenai sistem neuroendokrin. Baik, pertama-tama yang akan saya bahas yaitu sebentar, mic-nya on ya? Oh ya, baik. Mic-nya on. Baik, yang pertama akan Broadman ini sendiri adalah suatu metode pemetaan yang digunakan untuk membagi korteks cerebral otak manusia menjadi beberapa area berdasarkan struktur dan fungsinya. Penemuan ini dilakukan oleh seorang ahli neurologi dan neuropatologis Jerman yang bernama Corbinian Broadman pada awal abad ke-20. Broadman mengidentifikasi dan menomori area-area korteks otak manusia berdasarkan perbedaan dalam lapisan sel-selnya. Jika kita lihat pada gambar yang ada di bawah kiri di sini, ini ada beberapa area di dalam otak manusia. Area Broadman pertama ada di lobus frontal, itu ada di area 4, area yang di nomor 4, kemudian 6, 8, area 9, 10, dan area 11, 12. Nah, di area 4 sendiri ini dinamakan dengan area korteks motor primer atau area ini untuk mengendalikan gerakan secara sukarela. Kemudian di area 6 kita bisa lihat pada gambar di sini, area 6 ini memfasilitasi perencanaan dan koordinasi dari gerakan setiap manusia. Kemudian di area 8 atau korteks frontal tengah, di area 8 ini dia di ini ya di sini. Baik, bisa kita lihat angka 8 di sini. Area 8 ini terlibat dalam perhatian visual dan gerakan mata. Jadi area 8 ini bisa untuk dalam kita untuk melihat dan untuk gerakan mata ke kanan, ke kiri, ataupun ke atas dan ke bawah. Kemudian di area 9 dan 10, atau disebut dengan korteks prefrontal ventromedial, area ini adalah area yang mengatur emosi, pengambilan keputusan, dan perilaku sosial manusia. Kemudian di area 11 dan 12, area 11 dan 12 ini ada di belakang sini, area 11 dan 12, biasa disebut dengan korteks prefrontal ventrolateral. Area ini terlibat dalam perencanaan motorik, pengaturan impuls, dan pemecahan masalah. Kemudian area kedua dari Broadman ini ada di lobus parietal. Nah, di lobus parietal ini ada 3 area. Yang pertama ada area 1, 2, dan 3. Area 1, 2, dan 3 di sini. Kemudian ada area 5, area 5 ini. Kemudian ada area 7 yang biru ini. Nah, di area 1, 2, dan 3, atau disebut dengan korteks somatosensoris primer, area ini adalah area yang menerima dan mengelola informasi sensorik dari tubuh. Kemudian di area 5, atau asosiasi somatosensori, ini area yang memfasilitasi pemahaman dari spesial tubuh. Kemudian di area 7, atau asosiasi somatosensori, ini terlibat dalam persepsi spesial tubuh dan koordinasi dari gerakan manusia. Kemudian area ketiga ada area Broadman di lobus temporal. Area ini terdapat area 13 dan 14. Area 13 dan 14. Kemudian ada area 20. Kemudian ada area 21. 21 dan 22. Ini yang 21, 22. Kemudian yang 13, 14-nya tidak terlalu nampak. Kemudian yang 20-nya juga yang ini, yang bawah. Baik, di area 13 dan 14 atau disebut dengan insula, area ini adalah pengolahan sensasi dari organ dalam tubuh dan regulasi emosi. Kemudian di area 20 atau disebut dengan korteks temporal inferior, ini adalah area yang memproses informasi visual yang berkaitan dengan wajah dan objek yang dikenal. Kemudian area 21 dan 22 adalah korteks auditif asosiasi atau area yang menganalisis informasi auditori kompleks seperti bahasa dan juga musik. Jadi, setiap ada suara seperti bahasa dan ada musik, nanti akan dianalisis informasi tersebut oleh area di 21 dan 22. Kemudian yang terakhir ada area Broadman di lobus occipital. Di lobus occipital ini ada 2 area, 18 dan 19. Di area 17 atau disebut dengan korteks visual primer, area 17 ini letaknya ada di sini. Oh, sebentar. Di belakang sini, 17, 18, dan 19. Kemudian area 17 tadi disebut dengan korteks visual primer atau area yang memproses informasi visual yang diterima oleh mata.
Jadi setiap mata kita akan menerima visual yang akan diproses di area 17 ini atau di area yang ada di lobus occipital. Kemudian, yang kedua ada area 18 dan 19 atau disebut dengan korteks visual asosiasi. Area ini untuk menganalisis informasi visual kompleks seperti warna, bentuk, dan juga nanti akan dianalisis informasinya bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa, merah, hijau, atau biru, dan juga gerakannya itu seperti apa, ke atas, ataupun ke bawah, ke samping, ke kanan, dan ke kiri. Baik, kita bisa next. Kemudian ini saya jelasin untuk lebih detailnya. Tadi di area 1, 2, dan 3 atau disebut dengan primary somatosensory cortex terletak di gyrus postcentralis yang bertanggung jawab untuk pengolahan informasi dari seluruh tubuh seperti sentuhan, tekanan, nyeri, dan juga suhu. Kemudian ada area 4, primary motor cortex yang terletak di gyrus precentralis yang fungsinya untuk mengendalikan gerakan sukarela dengan mengirimkan sinyal ke otot di tubuh kita. Jadi di area 4 ini area yang untuk mengendalikan gerakan-gerakan sukarela yang ada di tubuh kita nanti dia akan mengirimkan sinyal ke otot-otot itu. Kemudian ada area 5 dan 7 yang disebut dengan somatosensory association cortex. Ini berada di lobus parietalis superior yang berfungsi untuk mengintegrasikan informasi sensorik untuk memberikan persepsi yang lebih mendalam. Kemudian di area 6, premotor cortex dan supplementary motor area terletak di anterior dari gyrus precentralis yang fungsinya untuk perencanaan gerakan dan koordinasi gerakan dengan kompleks. Yang kelima, ada area 8 atau frontal eye fields yang terletak di bagian anterior dari area 6. Ini di anterior area 6, fungsinya untuk mengontrol gerakan mata dan juga perhatian dari visual. Yang keenam, ada area 9 ke area 12. Area 12-nya tidak terlalu di sini. Area 12 nampaknya di sini. Yang disebut dengan prefrontal cortex yang letaknya di anterior lobus frontalis. Kemudian fungsinya itu untuk perencanaan, pengambilan keputusan dan juga kontrol emosi. Yang ketujuh, ada area 17 atau primatary visual cortex, letaknya di sekitar kalkarin, sulcus di lobus occipitalis, yang fungsinya untuk bertanggung jawab sebagai pengolahan informasi visual dasar. Atau disebut dengan visual association cortex yang mengelilingi dan menginterpretasikan informasi visual yang lebih kompleks. Area 20 dan 21 atau disebut dengan inferior temporal gyrus yang fungsinya terlibat dalam pengolahan visual kompleks dan pengenalan objek dan wajah. Yang ke-10 ada area 22 superior temporal gyrus pharynx area yang berfungsi untuk pemahaman bahasa dan memproses suara. Yang ke-11 ada area 23, 24, 25, 26, dan 27 atau yang disebut dengan cingulate cortex yang berfungsi sebagai terlibat dalam emosi, pembelajaran, dan juga memori. Kemudian di area 28 atau ectorinal cortex yang fungsinya itu penting dalam memori dan juga navigasi spasial. Ke-13 ada area 29, 30, 31, 32, dan 33 atau biasa disebut dengan dorsal posterior cingulate cortex yang berperan dalam pengolahan emosional dan fungsi kognitif. Yang ke-14 ada area 34, itu dinamakan temporal pole atau yang terlibat dalam memori dan asosiasi sensorik informasi visual yang lebih kompleks. Kemudian ke-15 ada area 35 dan 36 disebut dengan peririnal cortex yang fungsinya untuk memori episodik dan pengenalan objek. Yang ke-16 ada area 37 atau disebut dengan occipitotemporal fusiform gyrus yang fungsinya untuk pengenalan wajah dan juga visual lainnya. Kemudian di area 38 disebut dengan temporal pole yang berhubungan dengan pemroses emosi dan juga ingatan. Yang ke-18 ada area 39 atau angular gyrus yang terlibat dalam bahasa, matematika, dan juga pengolahan spasial marginal gyrus yang fungsinya untuk integrasi sensorik, pemahaman bahasa, dan juga fungsi motorik. Kita next. Yang ke-20 ada area 41 dan 42 atau disebut dengan primary auditory cortex yang letaknya di lobus temporalis yang fungsinya untuk pengolahan dasar dari informasi auditori. Yang ke-21 ada area 43 atau subcentral area yang terlibat dalam yang ke-22 ada area 44 dan 45 atau disebut dengan Broca's area yang letaknya itu ada di lobus frontalis inferior yang fungsinya berfungsi dalam produksi bahasa dan juga aspek dari bicara. Kemudian yang ke-23 atau yang terakhir ada 46 dan 47 disebut dengan dorsolateral prefrontal cortex yang fungsinya untuk eksekutif, memori kerja, dan juga
pengaturan perilaku. Bisa kita cari gambar yang dapat memudahkan kita dalam pemahaman. Dalam pembagian-pembagian ini kurang lebih ada 50 pembagian, dan di sini ada beberapa warna yang berbeda. Warna yang kuning lebih muda ini untuk eksekutif, kemudian pink berfungsi sebagai motorik, kemudian yang orange ini sebagai emosional atau pengendali emosional kita, kemudian yang oranye kegelapan, di sini ada yang lebih muda, biru muda ini untuk visual, yang nomor 7 ini untuk attention, kemudian yang biru agak lebih tua 22 dan 4142 ini berfungsi sebagai sound, dan juga kalau kita lihat ada warna abu-abu itu berfungsi sebagai somatosensorik, dan ada yang not well studied. Dan itu adalah pembagian dari area Broadman. Kita akan next ke materi selanjutnya. Baik, jadi materi ini kita akan mengenal sistem piramidalis dan juga sistem ekstrapiramidal. Nah, di sistem piramidalis ini dibagi menjadi dua, ada traktus kortokospinal dan juga traktus kortikokobular. Nah, di sistem ekstrapiramidal ini dibagi menjadi traktus retikulospinal, rubrospinal, vestibulospinal, tektospinal, dan ini disebut juga dengan pusat inhibisi. Nah, dari semua sistem ini itu traktus-traktusnya tuh descendants di medula spinalis. Oke, kita next. Nah, ini tuh adalah dari traktus. Di awal ini, oh sebentar. Ini dari motor cortex, nanti akan menyalur ke internal kapsul. Ini adalah motor sistem, dan nanti akan masuk ke midbrain, pendungkuli, kemudian ke spons, ke basis pontis, kemudian ke medula, ke piramidisnya, kemudian ke medula lagi di bagian destruction of pyramids, kemudian dibagi ke spinal cortex. Next. Nah, pertama ini ada tractus corticospinalis. Nah, ini adalah jaras yang berkaitan dengan gerakan volunter tertentu, dan serabut tractus corticospinal ini timbul sebagai akson sel-sel piramidal yang terletak dalam lapisan kelima korteks cerebri. Kemudian ini alurnya, pertama itu di serabut descendens, mengumpul di corona radiata, kemudian melalui keperlima bagian dari medial basis pendiculi mesencephalon. Kemudian memasuki spons, traktus ini terbagi menjadi banyak berkas oleh serabut pontocerebralis transversal, kemudian di dalam medula oblongata, berkas ini membentuk kelompok yang disebut dengan piramid. Nah, nanti masuk ke medula spinalis, hampir semua serabut itu menyilang. Kemudian, rangkus cortospinalis lateral ini nanti ke serabut yang menyilang yang masuk ke kolumna alba lateralis. Dan nanti traktus cortospinalis yang anterior ini, sisa serabut yang medula spinalis. Baik, ini ada traktus kortikobular. Nah, ini mempunyai FS yang sama seperti traktus motorik dari gyrus presenteralis cortex cerebri ke otot. Hampir semua nukleus di batang otak ini hanya menerima impuls dari sisi kontralateralnya. Nah, contohnya di nukleus nervus 7 yang menginervasi otot wajah di bagian mata hanya menerima impuls dari sisi kontralateral saja. Di nukleus 12 yang menginervasi otot genioglossus ini menerima impuls dari sisi kontralateral saja juga. Baik, kita next. Ada traktus reticulospinalis. Traktus reticulospinalis ini di seluruh mesen terdapat kelompok sel saraf dan serabut saraf yang tersebar yang disebut dengan formatio reticularis. Traktus reticulospinalis ini mempengaruhi gerakan volunter dan aktivitas refleks. Traktus reticulospinalis ini merupakan jaras agar hipotalamus ini dapat mengatur aliran simpatis dan aliran parasimpatis dari daerah sakralis. Ini adalah traktus reticulospinalis. Kemudian kita akan next ke traktus tectospinalis. Traktus tectospinalis superior mesencephalon berkaitan dengan gerakan refleks postural sebagai respon terhadap stimulus visual. Ini adalah gambar dari traktus tectospinalis. Kita next ke traktus rubrospinalis. Traktus rubrospintum, mesencephalon setinggi coliculus superior. Akson neuron di dalam nukleus ini menyilang garis tengah setinggi nukleus dan berjalan turun sebagai traktus rubrospinalis melalui pons dan medula oblongata, lalu masuk ke dalam kolumna alba lateralis medula spinalis. Kemudian serabut ini berakhir dan bersinaps dengan neuron intermusial di dalam kolumna grisea anterior medula spinalis. Nah, neuron-neuron nukleus ruberum ini menerima impuls aferen melalui hubungan dengan korteks cerebri dan cerebellum. Traktus ini memfasilitasi aktivitas otot flexor dan menghambat aktivitas otot ekstensor atau antigravitas. Ini adalah gambar peraliran dari traktus rubrospinalis. Oke, kita akan next ke traktus vestibulospinalis. Traktus vestibulospinalis terletak di dalam pons dan medula oblongata di bawah lantai ventriculus quartus. Telinga, dalam, dan cerebellum memfasilitasi aktivitas otot
tensor, dan menghambat aktivitas otot flexor untuk menjaga keseimbangan. Ini adalah gambar dari tractus spinalis. Tractus olivospinalis berasal dari nukleus olivarius inferior dan turun di dalam kolumna alba lateralis medulla spinalis untuk mempengaruhi aktivitas neuron motorik di dalam kolumna gresea anterior. Ini adalah gambarnya. Kemudian ada lesi tractus piramidalis. Terdapat tanda Babinski menjadi tractus corticospinalis menimbulkan pelantar fleksi jari kaki sebagai respon terhadap stimulus sensorik pada kulit di telapak kaki. Kemudian tidak ada refleks abdominalis superficialis, tidak ada refleks cremaster, dan terjadi kemudian ini lesi tractus piramidalis, lesi subcortical menjadi parasis kontralateral lengan atau tangan serta melibatkan gerakan-gerakan keterampilan. Lesi kecil di korteks area 4 akan menyebabkan paresis flaccid dan sering disertai terjadinya gerakan epilepsi vokal atau disebut yang akan menyebabkan terjadinya hemiplegia spatik yang kontralateral dan disertai dengan paralisa nervus 3 ipsilateral. Kemudian lesi kapsula interna ini atau disebut hemiplegia spatik, keterlibatan traktus kortikonuklear akan menyebabkan terjadinya paralisa fasial dan hipoglossus kontralateral. Kebanyakan nukleus motorik saraf kranial ini mempunyai inervasi bilateral. Kemudian ada lesi pons yang menyebabkan hemiglia. Kontralateral atau bilateral seringkali tidak serabut yang ke nukleus 7 dan juga 12 terletak lebih ke arah dorsal, maka kedua saraf ini biasanya tetap intak. Sebaliknya, lesi ini sering disertai lateral. Kemudian ada lesi piramid dan lesi servikal. Ada lesi torakal, lesi kornu anterior, lesi ducosacio tractus piramidalis, dan ini yang lesi tractus extrapyramidalis. Ini itu paralisisnya itu berat, kemudian spasitas atau hipernotisitas, peningkatan refleks otot dalam, dan juga reaksi pisau lipat. Baik, selanjutnya yaitu anatomi encephalon. Encephalon ini atau biasa disebut dengan otak, ini adalah pusat sistem saraf yang terletak dalam tengkorak. Otak ini terdiri dari tertentu. Kita akan next. Baik, jadi di bagian besar dari otak ini yang pertama kita akan membahas cerebrum atau cerebrum. Nah, di cerebrum ini permukaan korteks cerebral, dan di bawah terdapat white matter. Kemudian cerebrum ini terdiri dua hemisfere, yaitu hemisfere kanan dan juga hemisfere kiri. Pada permukaan setiap hemisfere ini terdapat banyak lipatan yang disebut giri atau alur lipatan yang disebut sulci. Kemudian di dalam hemisfere terdapat bagian dari white matter yang merupakan jembatan saraf penghubung kedua hemisfere yaitu corpus callosum. Ujung anterior dari corpus callosum ini disebut dengan genu dan ujung posteriornya disebut dengan spelium. Kemudian, korteks cerebri ini dibagi menjadi 4 lobus yang memiliki nama yang sama dengan tulang kranium di atasnya. Pertama itu ada lobus frontalis, lobus frontalis. Di lobus frontalis kita bisa lihat di ini nomor 1. Lobus frontalis ini membentuk bagian anterior pada setiap hemisfere. Lobus ini merupakan area motorik yang menghasilkan impuls untuk gerakan. Pada lobus frontal, tepat di belakang mata, terdapat korteks prefrontal dan juga orbifrontal. Daerah ini mengatur kondisi emosional dan standar perilaku seseorang. Kemudian yang kedua ada lobus parietalis. Di lobus parietalis di nomor 2, Nah, di nomor 2 ini terletak di belakang lobus frontalis dan dipisahkan oleh sulcus centralis atau ini. Nah, lobus frontalis ini merupakan area sensorik yang berfungsi sebagai pusat kontrol untuk mengevolusi sensorik informasi sentuhan, rasa sakit, keseimbangan, rasa, dan juga suhu. Kita next ke bagian lobus selanjutnya, yaitu lobus temporalis. Lobus temporalis bisa kita lihat pada gambar. Lobus temporal letaknya itu di bawah lobus frontalis dan parietalis dan dipisahkan oleh lateral fissure. Nah, lobus temporalis ini merupakan area olfaktori atau auditory, di mana lobus ini itu menerima impuls dari reseptor di rongga hidung untuk membau dan menerima impuls dari reseptor juga berfungsi sebagai pusat penting untuk pemikiran abstrak dan kemampuan berbicara. Yang keempat ada lobus occipitalis atau lobus di sini occipitalis. Bentar. Kalau dari sini tidak terlihat ya. Kalau kita sebelumnya ini ya yang hijau ini. Baik.
Lobus occipitalis ini terbentuk di belakang setiap hemisfere, yang nomor 9. Input visual. Di bagian lain ada lobus occipitalis memiliki fungsi hubungan spasial seperti menilai jarak, melihat dalam 3 dimensi, dan kemampuan membaca peta. Kemudian kita akan ke materi brains atau batang otak. Ini yang pertama itu, sebentar. Brainstem atau batang otak ini menghubungkan pangkal otak dengan sumsum tulang belakang. Bagian otak terdiri dari 3 bagian, ada midbrain, pons paroli, dan juga medula oblongata. Selain itu, pada batang otak juga terdapat reticular formation, yaitu suatu unit fungsional yang mencakup semua bagian batang otak brainstem yang bertanggung jawab terhadap banyak fungsi esensial. Kerusakan pada area brainstem sering menyebabkan kematian karena banyak saraf penting yang terintegrasi pada daerah tersebut. Bagian-bagian otak tengah ini atau mesenchyma, yaitu wilayah terkecil dari batang otak. Letaknya itu lebih superior dari pons paroli. Midbrain ini mengandung saraf cranial 3 atau oculomotor, 4 troclear, dan 5 trigeminal. Pada midbrain terdapat bagian tectum yang terdiri dari 4 nuklei yang menonjol pada permukaan dorsal yang disebut corpus quadrigeminus. Setiap tonjolannya itu disebut dengan colliculus. Dan 2 tonjolan di atas ini, colliculus ini superior, dan 2 disebut dengan colliculi inferior. Midbrain ini berfungsi untuk menyampaikan impuls dari korteks cerebral ke pons paroli dan sumsum tulang belakang. Kemudian yang kedua ada pons paroli atau bagian otak yang terletak dari superior dari medula oblongata, dan pons paroli ini adalah jembatan yang menghubungkan bagian otak satu dengan otak lainnya. Pons paroli berisi tractus ascending. Dari sini yang pertama ini di sini ada diencephalon, keduanya ada thalamusnya, ketiga infundibulum, yang keempat ada kemudian yang pons paroli ada di nomor 7 yang ini. Sama nanti kita akan ke terakhir. Oke, kita next. Yang ketiga ada medula oblongata. Medula oblongata yang hijau tua. Medula oblongata atau medula memiliki panjang kurang lebih 3 cm. Medula oblongata ini merupakan bagian paling inferior dari batang otak yang memanjang dari sumsum tulang belakang menuju pons dan anterior cerebellum. Bagian ini ada saraf kranial 5, 7, 9, 10, 11, dan 12. Kita akan next ke materi yang terakhir ada reticular formation atau merupakan sistem difusi yang saling berhubungan dan terdapat di seluruh bagian otak. Di reticular formation ini terdapat 3 pusat refleks vital dari sistem retikular, yaitu pusat vasomotor yang mengatur diameter pembuluh darah, pusat jantung yang mengatur kekuatan kontraksi dan terjantung, serta medulari. Kemudian kita ke diencephalon. Ini adalah bagian otak yang terletak di antara otak dan cerebrum. Posisinya ada di superior dari midbrain. Diencephalon ini memanjang dari bagian ini mengandung tractus dan chiasma optik yang merupakan tempat persilangan optik infundibulum yang melekat pada kelenjar pituitari, badan ileri, kelenjar pineal, dan juga kelenjar endokrin. Pada gambar bisa kita lihat di nomor 1 ini ada corpus callosum, yang nomor 2 ada habenula, yang kemudian di nomor 3 yang bulat kecil ini ada epithalamus, kemudian nomor 3 ini ada pineal body. Nah, nomor 1 dan nomor 3 ini, nomor 2 dan nomor 3 disebut dengan subthalamus. Di nomor 6 ada cerebellum. Nomor 7 ini ada pituitary glands. Nomor 8 ada optic chiams. Nomor 9 di sini yang nomor 10 di tengah dari subthalamus ini ada interthalamic attention. Di nomor 11 ini ada thalamus. Kita connect. Kemudian ke cerebellum atau otak kecil. Di cerebellum adalah bagian dari otak yang bentuknya seperti kupu-kupu, terletak di inferior lobe belahan yang dipisahkan oleh hemisferi dan dihubungkan suatu struktur yang disebut permis. Kemudian ini ada materi medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Di sumsum tulang belakang adalah bagian dari sistem saraf pusat yang memanjang dari medula oblongata di otak hingga ke bawah tulang belakang. Sini ada C1 sampai C5 itu namanya cervical, C6 sampai C7, kemudian C8 T1, T2 sampai T4, T5 sampai T8, T9 sampai T11, T12 sampai L1 namanya torak. Kemudian di lumbal itu L2 sampai L5, kemudian di sakral ada S1 sampai S2, S3, dan sampai S5. Medula spinalis ini terdiri dari berbagai struktur. Yang pertama ada segmen-segmennya, ini terletak di dalam dan membentuk seperti huruf H. Warnanya itu abu-abu karena mengandung sel neuron dan merupakan pusat dari pengolahan sinyal saraf. Sedangkan wave meter terletak di luar, kemudian terdiri dari serabut saraf akson yang diselimuti oleh mielin. Nah, kenapa namanya wave meter? Karena dia itu diselimuti oleh mielin dan fungsinya sebagai jalur pengiriman sinyal saraf ke otak. Kemudian ada saraf spinalis. Kemudian fungsi dari medula spinalis ini untuk transmisi sinyal antara otak dan tubuh serta mengendalikan gerakan refleks.
Kemudian kita kan nervus cranialis. Nah, kalian diusahakan untuk menghafalkan nervus cranialis. Aku punya cara untuk dapat cepat menghafalkan dengan nada, dengan nyanyian. Jadi, olfactory opticus oculomotorius vestibulocochlearis glossopharyngeal hepiglossal vagus accessorial. Sebentar. Sebentar. Olfactory opticus oculomotorius trochlear trigeminal abducens facial vestibulocochlear glossopharyngeal vagus accessorius hypoglossal. Nah, benar. Ini ada 12 pasang saraf yang muncul dari otak dan batang otak yang berfungsi untuk sensorik, motorik di kepala dan di leher. Oke, di nervus olfactorius, di nervus 1 itu untuk indera penciuman, tempat keluar itu di bulbus olfactorius yang terletak di bawah lobus frontalis otak. Nervus 2 atau optisma opticum di dasar otak, tepat di depan hipofisis. Yang ketiga ada nervus oculomotorius 3 atau untuk gerakan mata, kontraksi pupil, dan juga untuk mengangkat kelopak mata atas, yang tempat keluarnya di fossa interpendicularis pada midbrain. Yang keempat ada nervus trochlearis 4 atau gerakan mata, tempat keluar itu ada di bawah conchiculus inferior pada midbrain, satu-satunya saraf kranial yang keluar dari dorsal batang otak. Kemudian yang kelima ada nervus trigeminus atau fungsinya itu dikasih di V1, V2 dan V3. V1 itu untuk sensorik bawah untuk mata dan dahi, V2 untuk sensorik pipi, hidung dan bibir atas, V3 ada sensorik untuk rahang bawah dan juga motorik untuk otot mastikas. Tempat keluar itu ada di pons. Di keenam ada nervus abducens itu untuk gerakan mata. Kemudian tempat keluar itu di sulcus medulopotin dan di antara pons dan juga medula oblongata. Yang ketujuh ada nervus facialis itu untuk ekspresi wajah, kemudian lidah dan juga beberapa kelenjar. Tempat keluarnya di sulcus medulopotin lateral dari nervus abducens. Yang ke-8 ada nervus vestibulocochlearis itu untuk pendengaran dan keseimbangan. Itu tempat keluarnya di sulcus medulopotin lateral dari nervus facial. Yang ke-9 ada glossopharyngeus yang fungsinya untuk rasa dari sepertiga posterior lidah dan juga untuk faring dan regulasi kelenjar parotid. Sudah, kita ke circulus anterius pilisi. Ini tuh adalah struktur anastomosis, jaringan pembuluh darah yang terhubung yang terletak di dasar otak. Struktur ini sangat penting untuk penyediaan suplai darah dan konsen ke otak, meskipun terjadi penyumbatan pada salah satu arteri pemasukan darah. Fungsinya itu sebagai redundansi suplai darah, distribusi aliran darah, dan juga bisa kita lihat di sini ada arteri komunis, di sini ada arteri cerebri anterior. Nah, kemudian yang menghubungkan keduanya itu ada anteri komunis anterior, di sini ada cerebri media, kemudian itu tuh nanti keluar menjadi arteri corotis interna, di sini ada arteri communicans posterior, nanti ya menjadi arteri cerebri posterior, di sini nanti ada arteri superior cerebelli, di sini adalah arteri pontis, dan yang tengah ini arteri basilaris, ini ada arteri labirin, di sini ada arteri inferior anterior cerebelli, di sini ada arteri vertebralis. Kemudian jalur penglihatan mata itu dimulai saat cahaya memasuki mata dan berlanjut hingga informasi visual diproses. Ini pertama itu perjalanannya melalui media refrakta mata. Pertama itu kornea. Jadi cahaya mata yang pertama kali melewati kornea, struktur transparan di bagian depan mata ini membantu memfokuskan cahaya. Kornea memiliki kebias antara udara dan jaringan kornea. Yang kedua ada aqueous humor. Setelah melewati kornea, cahaya melewati aqueous humor